tersebut. Nah, dinyatakan kualitasnya bagus. Gitu. Ya. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada saya lanjut lagi ya. Ya, di sini masih banyaknya masih teori ya. Oke, kita lihat teori-teori untuk statistik. Nah, sekarang kita lihat data-datanya. Data-data ini ada intern, ekstern. Ada primer, ada sekunder. Kualitatif, kuantitatif. Discrete, continue. Wih, apa nih ya? Kalau intern, ini berkaitan dengan, kan intern itu artinya kan dalam, ekstern itu artinya luar. Nah, berarti gampang ingatnya. Kalau intern berarti data dari suatu badan yang dikumpulkan suatu badan misalnya atau perusahaan atau pemerintah gitu ya, untuk kepentingan sendiri. Nah, kalau ekstern data yang diperoleh dari luar. Nah, data yang diperoleh dari luar untuk kepentingan organisasi. Misalnya gini, perusahaan, misalnya gitu ya, perusahaan pengen tahu kebutuhan atau misalnya pengen tahu pendapatan masyarakat untuk menentukan harga misalnya. Nah, maka perusahaan itu mengambil data ekstern untuk kebutuhan perusahaan. Nah, kalau data intern tadi contoh ya. Oh, si perusahaan tadi memproduksi makanan kaleng. Nah, hasilnya informasi kualitasnya bagus atau enggak, nah itu adalah kebutuhan untuk intern. Nah, itu disebut data intern. Ya. Oke, itu berkaitan dengan ekstern dan intern. Terus tuh primer, sekunder. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi. Kalau tadi intern data dari suatu badan gitu ya, dikumpulkan oleh badan tersebut atau organisasi. Kalau ekstern diperoleh dari luar, nah ini berkaitan dengan primer. Kalau primer disebut juga data ekstern yang diperoleh dari hasil penelitian. Nah, misalnya perusahaan sengaja keluar mengambil data. Ya, nggak apa-apa. Kalau yang belum bisa join sekarang, yang minggu depan bisa join ya. Nah, untuk primer tuh artinya perusahaan mengambil data sendiri tapi dari luar. Atau ya dari luar, misalnya bagi-bagi kuesioner misalnya gitu ya. Nah, dari bagi kuesioner itu pengen tahu kebutuhan masyarakat itu seperti apa tuh. Nah, terus kalau sekunder itu data yang diperoleh dari pihak lain, misalnya mengambil data dari Biro Pusat Statistik. Nah, itu artinya sekunder. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi kualitatif, kuantitatif. Kalau kualitatif itu adalah kalau datanya bentuknya angka. Data yang dalam bentuk kategori. Kualitatif itu ya, bentuknya kategori. Kalau yang kuantitatif baru menggunakan angka. Nah, ini agak susah. Kalau kualitatif itu agak susah kalau dibilang objektif. Oke, makanya biasanya kualitatif itu biasanya kalau nanti mau diolah dalam data statistik, kualitatif itu harus diubah dulu dalam bentuk kuantitatif. Ya, contohnya misalnya gini. Teman-teman sering nggak dapat kuesioner misalnya gini, setuju, sangat setuju, ragu-ragu,
tidak setuju, sangat tidak setuju. Pernah nggak? Nah, itu adalah kualitatif. Nah, untuk kayak gitu susah dihitungnya kan. Misalnya, sangat setujunya segimana sih? Setujunya gimana sih gitu ya. Nah, makanya suka ada tulisannya, suka ada di atasnya suka ada angka, bener nggak? Ada angka 4, 3, 2, 1. Nah, misalnya yang sangat setuju dikasih nomor 5. Yang setuju dikasih nomor 4. Ragu-ragu 3, misalnya gitu. Nah, itu tujuannya dari kualitatif nanti akan diubah menjadi kuantitatif. Nah, dari kuantitatif itu nanti baru bisa diolah datanya. Gitu. Bisa dipahami nggak? Saya kecepatan nggak? Oke. Gitu, coba kita lihat lagi, ada discrete, ada continue. Kalau discrete, nah bentuknya datanya bilangan bulat. Oke. Bilangan asli tidak boleh berbentuk pecahan. Jadi bilangan bulat ya 1, 2, 3, 10, 15, 20 gitu. Kalau continue berarti angkanya atau datanya berupa bilangan pecahan, koma-koma gitu. Koma-koma misalnya 1,2, 2,4, misalnya 5,5. Nah, itu continue. Oke. Ya. Ini gampang nih kalau deskripsi sama ini. Nah, terus di sini ada skala nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, ini berguna ketika nanti teman-teman menentukan data untuk penelitian. Nah, kalau nominal, ini data pada kriterianya jelas dan bersifat diskrit. Contoh di sini. Karyawan Jawa 10, karyawan Sunda 20, karyawan Bali 15. Artinya diskrit. Bersifatnya tidak tumpang tindih. Nah, ya, nominal. Kalau ordinal dikumpulkan berdasarkan urutan. Contoh di sini penghasilan rendah, sedang, tinggi. Nah, ini kualitatif nih. Rendah, sedang, tinggi. Nah, kalau kayak gini nanti harus diubah ke dalam bentuk angka. Lalu ada skala interval. Kalau yang interval ini skalanya memiliki nilai yang memiliki, misalnya gini, skala ini nilainya 0, punya arti relatif, bukan 0 mutlak. Contoh suhu. Dibilang suhunya 0, tapi bukan berarti tidak ada suhu. Nah, jadi ini skala interval. Ya, ada jarak antara sekian sampai sekian. Nah, gitu. Interval. Terus kalau rasio, nah datanya ini memiliki arti 0 mutlak. Jadi untuk data seperti ini bisa dijumlahkan, dikurangkan, dikali, dibagi. Nah, ini paling enak nih kalau punya datanya rasio. Udah langsung bisa diolah. Nah, jadi misalnya ukuran berat, ukuran pendapatan, misalnya pendapatan dalam arti bentuknya uang. Kalau pendapatannya 0, ya berarti 0 mutlak. Kalau misalnya pendapatannya 1 juta, ya berarti kan udah ada angkanya. Tuh, ya. Itu berkaitan dengan skala-skala. Nah, terus berikutnya nih, distribusi frekuensi.
Nah, tujuan utama dari distribusi frekuensi ini adalah menggolongkan sifat data yang sama dalam kelompok tertentu atau kelas tertentu. Mempermudah untuk membandingkan, mengumpulkan informasi yang menonjol dan menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Terus menunjukkan sifat yang menonjol sehingga jelas dilihat. Terus juga mempermudah untuk analisis yang sudah untuk dari data yang sudah dikumpulkan, diinterpretasikan dan disusun dalam bentuk laporan. Dasarnya apa? Dasarnya klasifikasi berdasarkan sifat-sifat atribut data. Biasanya diterapkan pada data kualitatif. Ya. Lalu ada juga klasifikasi berdasarkan bilangan. Nah, biasanya ini klasifikasi secara kuantitatif. Tadi masih ingat ya? Kalau tadi kualitatif ini bentuknya seperti misalnya sedang, tinggi, rendah. Nah, ada juga misalnya yang sulit untuk dikuantifikasikan. Nah, jadi perlu ada penyesuaian lagi. Kalau ini kuantitatif, nah ini sudah lebih jelas bentuknya, sudah ada angka-angka, upah karyawan, jumlah barang diproduksi, dan lain-lain. Nah, terus kita lanjut ya. Nah, kalau ini adalah seriation, menyusun data dalam bentuk urutan yang sistematik. Sini ada berdasarkan waktu, berdasarkan geografi, frekuensi, dan seterusnya. Nah, ini nanti akan ada contohnya nih. Lebih mudah nanti akan lihat kalau dalam bentuk tabel ya. Nah, sekarang kita lihat. Lihat tabel-tabelnya. Teman-teman ada ya, ada di modul juga ada. Sudah bisa dilihat di halaman 1.17. Nah, kita lihat di sini. Betul, Nanik udah lihat ya di 1.17. Ini berdasarkan waktu. Nah, maka kita lihat di sini contoh produksi padi di Kabupaten Makmur. Tahun 2000 sampai 2009. Nah, ini kan berdasarkan waktu. Nah, ini produksi padinya. Tahun 2000 ada 10, tahun 2001 11, tahun 2002 13 dan seterusnya. Oke. Kalau yang nomor 2 berdasarkan daerah atau wilayah. Nah, di sini produksi padi juga nih, ya. Nah, di sini pembagiannya atau klasifikasinya yang satu berdasarkan tempat atau daerah. Kabupaten Makmur, Subur, Ayem, Temtem gitu ya. Nah, ini produksi padi. Jelas ya membedakannya ya. Kalau ini berdasarkan waktu, yang ini berdasarkan daerah. Wah, yang ini Oke, silahkan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini berdasarkan frekuensi. Ini kelihatan jelas nggak nih teman-teman? Kecil ya ininya. Bisa dilihat di halaman 118. Oke. Nah, ini metode seriation secara individual. Data mentah, jumlah anak dalam keluarga mahasiswa. Ini tadinya datanya acak. Setelah dari data mentah ini disusun lebih teratur, diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Oke. Kalau yang ini metode seriation secara kelompok, yang ini kan secara individu. Berarti kan satu. Nah, kalau yang ini kelompok. Nah, seriation secara kelompok ada 2 lagi dibagi. Ada discrete, ada continue. Kalau discrete ini dalam bentuknya bentuk angka bulat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu artinya bilangan bulat kan.
Kayak ini jumlahnya.